warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk sama-sama berjumpa di live interaktif Muamalah Kontemporer. Nanti insya Allah bersama guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku qudwah dan uswah kita. Senantiasa kita bermohon juga salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang sentiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya dan menjalankan sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik, pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, sebelum kita jawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer, kita akan sapa dulu guru kita yang sudah terhubung untuk hari ini bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah bikhair Ustaz ya. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan alhamdulillah pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, kita sudah berada di 10 hari terbaik ya, 10 hari terbaik di bulan Zulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa memaksimalkan 10 hari terbaik ini hingga nanti ke hari raya Idul Kurban atau hari raya Idul Adha. Amin. Baik pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa di program ini kita akan menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer, tentunya di 0811 7550606, dan untuk yang menelpon langsung bukan di telepon WhatsApp itu dengan memastikan sinyal yang baik, yang bagus di tempatnya, dan lebih fokus ke pesawat teleponnya atau lebih fokus ke teleponnya saat melakukan sambungan telepon ke sini, agar pertanyaan yang antum sampaikan juga jawaban yang diterima nanti bisa lebih dipahami. Untuk yang mengirimkan pesan singkat di layanan WhatsApp boleh dengan mencantumkan nama dan juga domisili, kemudian langsung ke poin pertanyaan. Dan untuk pertanyaan waris itu seharusnya boleh dikatakan wajib untuk menelpon, karena ini akan ada pertanyaan lanjutan dari guru kita untuk lebih jelas pertanyaan ataupun maksud yang antum sampaikan nanti. Baik, kita akan izin kepada Ustaz untuk langsung bacakan pertanyaan yang pertama yang sudah masuk di nomor WhatsApp kita atau di layanan WhatsApp kita, sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama melalui telepon langsung dengan memastikan sinyal yang baik dan fokus ke pesawat teleponnya saat menelpon. Izin Ustaz. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga juga kru Hasil TV senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz. Kami adalah pedagang kaki lima Ustaz, yang menjual berbagai kebutuhan dan juga makanan harian Ustaz yang diproduksi sendiri. Dan bahan-bahan yang kami gunakan ada juga yang menggunakan bungkus plastik Ustaz. Nah, berhubung plastik dan harga-harga kebutuhan lainnya sudah naik sekarang, bolehkah kami mengurangi volume dari jajanan ini tapi tidak mengurangi harga, hanya mengurangi volume saja? Apakah ini dibolehkan Ustaz? Jazakallahu khairan. Tidak ada masalah. Cuman kalau ada di situ tulisan net berat, harus ada rubah beratnya. Nah. Kalau tidak ada tulisan berat, maka tidak perlu dirubah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita yang punya usaha makanan ya, yang dibungkus dengan plastik barangkali. Ini tidak mengapa jika tidak ada keterangan berat ya, seperti net berapa gram dan semacamnya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudara kita Fatima di Jakarta Selatan. Ustaz mau bertanya, apakah boleh dam haji dibayarkan di negeri sendiri Ustaz?
Berhubung wacana yang sudah kian melekat dan juga viral Ustaz, bahwa dam haji boleh dilaksanakan atau dilakukan di negeri masing-masing Ustaz, dengan berbagai pertimbangan yang sudah dinyatakan juga. Bagaimana syariat menyikapi hal seperti ini? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukron, barakallahu fiik. Syariat jelas, hadiyan baligul Ka'bah, yaitu hadiu yang disampaikan di Ka'bah, di Mekah, sehingga penyembelihannya tidak boleh di luar Mekah. Bila penyembelihannya di luar Mekah, sebagian para ulama menukil ijma' tidak sah. Di Syekh Ahmad Khalil dalam Syarah Zadul Mustaqni' dia menukil ijma' para ulama dalam hal tersebut. Sedangkan orang yang mengatakan, yang mengusulkan, bukan mengatakan, karena dia tidak pantas untuk berkata, mereka hanya menggunakan dalil maqasid syariah atau maslahat. Dalil maslahat, ya, mengingat stunting di negeri Indonesia segala macam, itu nggak cukup Anda dengan makan kurban. Ya. Itu memang gaya hidup orang Indonesia stunting. Coba lihat makanan orang Indonesia berapa proteinnya. Yang penting bagi mereka cukup kenyang, masalah gizi mereka tidak memperhatikan. Di permasalahan stunting yang dikhawatirkan tidak ada hubungannya dengan kurban, hubungannya dengan gaya hidup, cara menata makanan di rumah. Bisa jadi makanan Anda tidak mahal tapi terpenuhi gizi yang dibutuhkan oleh anak. Kemudian bila sudah ijma', maka syariat Allah jelas. Dan kaidahnya, maslahat tidak bisa menafikan nas. Dan Allah mengatakan, hadiyam balighal Ka'bah. Hadiyu yang disampaikan, dia sampaikan ke Ka'bah. Kalaulah maslahat bisa menafikan nas, maka nggak perlu ada nas. Nah, Wabillahi taufiq. baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari pertanyaan saudara kita Fatimah di Jakarta Selatan. Ya, semoga ini menjawab berbagai pertanyaan juga yang barangkali dari seluruh kaum muslimin yang barangkali juga menyimak dan juga mengikuti hal-hal seperti ini. Dan semoga kita diberikan taufik dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengikuti syariat yang sudah ditetapkan, yang sudah final seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita terkait dam haji yang sudah ditanyakan juga. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama di 0811755606. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya jika suami istri yang sudah menikah ini berwasiat masing-masing nanti jika telah meninggal itu tidak menikah satu sama lain, berharap mereka akan berkumpul di surganya Allah nanti. Naam, Ustaz. Wasiatnya tidak mengikat. Kalau mereka melihat ada lebih baik, tidak ada masalah. Bapaknya satu lain hal, ya, para istri Nabi SAW semuanya janda kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Tentulah Nabi SAW jauh lebih baik daripada suami mereka sebelumnya dan siapapun manusia sebelum dan setelahnya. Tidak ada orang yang bisa memastikan bahwa suaminya yang telah meninggal lebih baik daripada orang yang lain yang masih hidup. Nah, Itu juga sebaliknya. Wabillahi taufiq. baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari pertanyaan yang sudah disampaikan. Kita akan coba terima di 0811755606. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Dari hamba Allah di Pekanbaru. Iya, silakan Bapak pertanyaan kepada Ustaz. Fadal. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, Ana ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, terkait
sohibul kurban ini Ustaz, yang kita kan yang mendaftarkan anak sebagai suami untuk kurban gitu kan. Apakah istri kita yang kita ikut sertakan di dalam niat itu, apakah termasuk larangan yang memotong rambut, bulu atau kuku itu Ustaz? Karena yang mendaftar kurban itu anak, sementara istri anak itu kan anak sertakan dalam niat. Apakah istri kita juga termasuk larangan untuk mencabut kuku dan rambut itu Ustaz? Kemudian yang kedua Ustaz, kebetulan kan anak bekerja di instansi pemerintah gitu kan, dan baru dapat amanah untuk memegang jabatan tertentu gitu Ustaz. Jadi sebagai kemarin anak pikir karena anak dapat tunjangan itu lebih sekarang gitu kan Ustaz. Jadi anak kemarin pas tunjangan itu keluar, anak terakhirlah kawan satu bidang untuk masuk, ada kasih kue semacam kue bolu gitu sama kepala dinas, sama atasan kita Ustaz. Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Itu saja Ustaz. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Yang pertama, istri hanya ikut dalam pahala, tapi dia bukan yang berkorban. Maka larangan hadis itu khusus untuk yang berkorban. Kemudian yang kedua, tidak boleh kecuali makanan biasa, bolu, dan seterusnya. Wabillahi taufiq. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita. Hamba Allah di Pekanbaru, mudah-mudahan ini bisa menjawab dari 2 poin pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Dan untuk antum yang ingin seperti saudara kita yang di Pekanbaru, silahkan ke 081175500606 untuk menelpon langsung dengan memastikan sinyal yang baik dan juga lebih fokus ke pesawat teleponnya saat melakukan sambungan telepon. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan di layanan WhatsApp sembari kita juga menunggu telepon antum di nomor yang sama. Dari Abu Farzan di Tegal, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ustadz, bagaimana sikap seorang ASN apabila pimpinan instansinya atau kepala daerahnya itu seorang wanita, Ustadz? Sedangkan sebagaimana kita ketahui bahwa wanita tidak boleh dijadikan pemimpin. Syukran, Ustadz. Tidak boleh, itu yang berdosa yang memilihnya. Kemudian kalau dia yang diangkat pun tahu, dia juga ikut berdosa. Tapi bila Anda yang tidak mempunyai kompetensi dalam itu untuk merubah, seperti Anda hanya pegawai ASN-nya, maka Anda tidak terkena dosa. Wabillahi taufiq. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban pertanyaan dari Abu Farzan di Jawa Tengah, ya, di Tegal, Jawa Tengah. Semoga bisa dipahami jawabannya dan tentunya ini juga ilmu untuk kita bersama di pagi hari ini. Yang ingin menelpon silahkan di 081175500606 dengan memastikan sinyal yang baik dan fokus ke pesawat teleponnya saat melakukan sambungan telepon. Kita bacakan pertanyaan dari Abu Anju di Banyumas. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan host juga tim Hasil TV senantiasa dalam lindungan Allah. Bertanya Ustadz, kami usaha di bidang furniture, kusen dan juga pintu. Tapi kadang ada konsumen yang pesan pintu juga jendela beserta engselnya Ustadz. Kunci dan kaca sekalian, ini maksudnya Ustaz. Bolehkah kami mengambil untung dari harga engsel, kunci dan kaca tersebut? Karena untuk belinya butuh waktu dan ongkos transport. Contoh beli kunci di toko harga sekitar 100 ribuan, kami jual sekitar 125 ribuan. Bolehkah ambil keuntungan seperti ini Ustaz? Syukron Ustaz. Kalau Anda sampaikan bahwa Anda mengambil keuntungan, tidak ada masalah. Wabillahi taufiq. Nah, baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban pertanyaan dari Abu Anju ya di Banyumas. Semoga bisa dipahami. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Kemarin teman Ana bayar pajak mobil di Samsat. Dan setelah selesai diberikan hadiah voucher untuk pembelian makanan delivery Ustadz. Seperti pizza dan semacamnya, sebesar Rp65.000. Apakah boleh menggunakan voucher tersebut, Ustaz? Nah. Alhamdulillah, berarti uang Anda dikembalikan dalam bentuk voucher.
Nah. Baik. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Mudah-mudahan ini, alhamdulillah kata Ustadz, ini uangnya dikembali dalam bentuk voucher, insya Allah boleh untuk digunakan. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih di layanan WhatsApp kita di 0811-755-0606. Dan untuk antum yang ingin bergabung langsung, di telepon langsung ya, bukan di telepon WhatsApp, silakan di 0811-755-0606 atau di nomor yang sama dengan memastikan sinyal yang baik dan fokus ke pesawat teleponnya saat menelpon. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apakah sah itu pemberian dari orang tua memberikan kepada anaknya harta? Anaknya dibagikan masing-masing harta, sebagian sudah dikuasai anak, dan sebagian harta masih atas nama orang tuanya. Saya broker tanah, apakah boleh saya menjualkannya, Ustadz? Nah. Sepertinya sudah pernah kita jawab ini. Sudah, Ustadz ya? Masuk lagi, Ustadz. Kita lanjutkan aja, Ustadz. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, apa yang perlu diperhatikan untuk seorang yang menjualkan tanah yang ternyata tanah tersebut sudah lebih dahulu berakad dengan penjual lain dari pemilik tanah ini tanpa kita ketahui, tetapi adik yang memberikan info kepada kita bahwa tanah itu akan dijual, tapi kita ikut juga menjualkannya. Kita belum tahu bahwa tanah ini sudah ada akad sebelumnya, Ustadz. Tetapi memang belum terjadi transaksi ataupun surat menyurat dan pemberian uang. Apakah kita boleh ikut menjualkannya, Ustadz? Syukron, Ustadz. Nabi SAW mengatakan, La yabi' ahadukum ala bai'i akhi, wa la yasum ala sawmi akhi. Janganlah kalian menjual dan membeli atas penjualan dan pembelian saudaranya. Nah. Dan janganlah kalian menawar atas penawaran saudara. Maka tidak boleh. Baik. Walaupun baru dalam lisan, yaitu memang akad dengan lisan. Adapun lain-lainnya itu hanya administrasi negara yang akadnya dengan lisan. Nah. Wabillahi taufiq. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dan nasihatnya barangkali untuk antum yang punya persoalan ataupun pertanyaan seperti ini, semoga bisa dipahami dan bisa diamalkan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tentunya ini juga ilmu dan pengetahuan untuk kita bersama untuk lebih berhati-hati dalam hal-hal seperti ini yang sudah dijabarkan oleh syariat kita. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, ana punya logam mulia 84 gram. Emas perhiasan 60 gram. Bagaimana zakatnya, Ustadz? Jazakallah khair, Ustadz. Rupiah tidak ada? Tidak ada, Ustadz. 84 gram tidak sampai nisab. Nah. Sedangkan perhiasan, kalau tujuannya untuk dipakai, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Maka dalam hal ini tidak ada kewajiban zakat. Wabillahi taufiq. Nah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban pertanyaan dari saudara kita ya, untuk yang punya logam mulia senilai 84 gram dan juga perhiasan 60 gram. Semoga bisa dipahami dan tentunya ini juga ilmu untuk kita bersama. Kita ke pertanyaan berikutnya, masih di layanan WhatsApp di 0811-755-0606. Dan untuk antum kaum muslimin dan kaum muslimat pemirsa Asil TV yang baru saja menyimak, boleh langsung bergabung di nomor yang sama melalui telepon langsung untuk bertanya langsung seputar muamalah kontemporer, tentunya dengan memastikan sinyal yang baik dan fokus ke pesawat teleponnya saat melakukan sambungan telepon. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Salam. Ustadz izin bertanya, apa hukum Shopee VIP, Ustadz? Yang mana kita mendapat banyak keuntungan dari berlangganan Shopee VIP tersebut. Bagaimana hukumnya apabila dapat gratis Shopee VIP-nya? Apakah boleh keuntungan tersebut untuk dinikmati, Ustaz? Untuk mendapatkan fasilitas itu dia membayar uang memberkah atau tidak? Nah, ini tidak dijelaskan, Ustaz. Kalau untuk itu dia membayar uang, ini benar terjadi gharar dan riba. Wabillahi taufiq. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban Kalau pertanyaan. gratis untuk dapatkan posisi itu tidak ada masalah. Baik. Baik, syukran jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita mengenai
fasilitas ya ataupun fitur Shopee VIP yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan tentunya ini juga ilmu untuk kita bersama yang barangkali juga menemukan hal yang sama yang akan menjadi pertanyaan juga di kesempatan hari ini. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, ketika melakukan safar atau berbagai perjalanan keluar kota, terkadang kita di mobil itu tidak sengaja ataupun tiba-tiba saja ingin buang air kecil atau buang air besar. Tetapi kita memilih singgah di tempat yang notabene-nya atau umum itu di masjid ataupun musola terdekat, Ustaz. Bolehkah kita melakukan buang hajat di sana setelah itu pergi tanpa melakukan infak ataupun hal semacamnya, Ustaz? Apakah ini dibolehkan, Ustaz, dengan tidak melakukan apa-apa, hanya buang hajat saja? Karena kita buru-buru, Ustaz. Syukron, Ustaz. Boleh, tidak masalah. Nah. Memang muslimin mendirikan masjid dan langgar atau musola atau surau di pinggiran jalan nasional, tujuannya memudahkan orang musafir, terutama untuk sholat dan seluruh kebutuhan mereka ke belakang dan makan istirahat. Ya. Bila kondisi Anda hanya memanfaatkannya saja, toiletnya tidak ada masalah bila waktunya bukan waktu salat fardu. Baik. Billahi taufiq. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita yang barangkali ini umum pertanyaan yang sama ya yang akan ditanyakan juga oleh pemirsa Azil TV yang barangkali punya persoalan yang sama juga. Kita ingatkan kembali untuk antum yang ingin bergabung boleh di 081175500606 melalui telepon langsung dengan sinyal yang bagus dan fokus ke pesawat teleponnya. Kita ke pertanyaan dari Banyumas, dari Nadine ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bolehkah seorang membersihkan tempat ibadah orang lain yang ada di lingkungan tempat wisata yang dikelolanya? Semisal ketika dia beragama non-muslim, dia membersihkan musola dan semacamnya. Dan ketika dia beragama Islam, dia membersihkan tempat vihara ataupun gereja. Nah, Ustaz. Allah mengatakan, dan ini pendapat sebagian para ulama, innamal musyrikuna najasun fala yadkhuluna al-masjid al-haram ba'da amihim hadha. Mereka adalah orang-orang syirik, najis, tidak boleh mereka masuk ke Masjidil Haram setelah tahun ini. Ya. Ini pendapat yang dipilih oleh sebagian para ulama. Sebagian para ulama yang lain mereka membolehkan dengan asar yang banyak, hadis yang banyak, bahwa para tawanan non-muslim itu diikat dan ditempatkan di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan orang musyrik boleh masuk ke masjid, bahkan masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendapat ini cukup kuat. Adapun orang Islam yang masuk ke rumah ibadah non-muslim, sana akan ada patung, gambar makhluk hidup, gambar manusia, gambar patung yang disembah mereka, maka masuk ke tempat itu tidak dibolehkan kecuali Anda harus melakukan seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim. Man fa'ala hadha bi alihatina ya Ibrahim qala innahu fa'alahu kabiruhum hadha, yaitu dipotong kepala patung-patung dan foto-foto tersebut, gambar-gambar, lukisan-lukisan tersebut. Tapi tentu ini mudaratnya besar ya. Maka jangan lakukan, jangan masuk apalagi untuk membersihkannya. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari pertanyaan Nadine. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dan ini juga ilmu untuk kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama melalui telepon langsung. Ini pertanyaan seputar pelaksanaan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz mau bertanya seputar pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, Ustaz, yang dilakukan di masjid ataupun musola. Saya pernah mendengar kata seorang Ustaz bahwa tidak boleh memakai fasilitas musola termasuk
alat-alat musola yang digunakan sebenarnya untuk fasilitas sholat dan ibadah lainnya untuk pelaksanaan kurban, Ustadz. Apakah ini memang benar dan bagaimana seharusnya Ustadz untuk pengelolaan kurban yang dilakukan di masjid ataupun musola? Nah, Ustadz. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurbannya beliau bawa sendiri ke tempat sholat beliau di tanah lapang. Setelah sholat beliau sembelih di tanah lapang. Nah. Tidak beliau bawa ke rumahnya, ke masjidnya untuk beliau sembelih di sana. Tidak. Ya, saya tidak tahu siapa yang memulai dan mencontohkan menyembelih di masjid. Karena di negara-negara Arab pun itu tidak ada. Tidak ada. Di saya cukup lama di negara Saudi Arabia tidak ada penyembelihan di masjid-masjid. Bahkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi pun tidak ada. Nah. Ada para jemaah haji menyembelih di Maslah. Maslah itu tempat di ujung Mina perbatasan dengan Musdalifah, dan di situ disediakan tempat penyembelihan khusus, ya. Dipastikan setiap hewan bersertifikat dan ada dokter kesehatannya, dan juga ada Dewan Pengawas Syariah yang memperhatikan setiap hewan dan cara penyembelihannya sesuai dengan syariat. Dan mereka digaji. Ya, itu yang ada. Kalau kaum muslimin di Indonesia mengikuti ini tentu sangat bagus. Pergi Anda hari ke-10 ada rezeki, setelah sholat pergi ke RPH, rumah pemotongan hewan, di sana potong sendiri, kemudian setelah dipotong hewannya mintakan kepada orang-orang kerja di sana dibayar upah mereka untuk mencacah dan memotongnya sesuai dengan keinginan Anda. Setelah itu Anda bawa pulang, dagingnya sebagian Anda berikan ke fakir miskin, ke tetangga-tetangga dan kepada kerabat. Alhamdulillah. Nah. Baik. Adapun dengan yang melakukan di masjid tentu konsekuensinya banyak. Nah, ya, tidak mengganggu peruntukan masjid untuk sholat dan ibadah. Kadang di sebagian masjid dagingnya ditempatkan di bagian kadang di bagian luar, kadang di bagian dalam dari masjid. Tentu higienisnya tidak terjamin, kemudian terganggu orang yang akan melakukan ibadah sholat zuhur asar. Baik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya untuk antum yang bertanya seputar pelaksanaan kurban yang dilakukan di masjid ataupun musola untuk saat ini ya. Kita akan coba terima di 0811755606 yang ingin bergabung langsung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Abu Farid dari Indramayu. Ya, silakan Abu Farid di Indramayu, pertanyaannya kepada Ustadz. Terkait dengan pertanyaan dengan Ustadz merangkan tadi, kami ada musola Ustadz di sini. Kami berkorban itu di halaman depan musola dan di belakang itu ada lapangan badminton. Kami berkorban di halaman depannya, apakah boleh Ustaz? Di rumputnya Ustaz, bukan tidak menggunakan musolanya Ustaz. Dan mencincang-cincang kambingnya, sapinya itu di halaman belakangnya Ustaz. Kami pasang tenda, terus kami tidak menggunakan pelataran musola sebagai tempat meletakkan daging-daging. Apakah boleh Ustaz? Dan kami menggunakan air musola untuk membersihkan kotoran kita. Apakah boleh Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Itu masih di tanah musola, wakaf musola atau bukan lagi? Fasilitas umum. Oh, musola kami ini dari developer dibangun Ustaz. Developer di perumahan, komplek perumahan Ustaz. Kalau developer tidak melarang, ada masalah pula. Karena itu milik Pemda, bukan milik Allah. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya dari pertanyaan Bapak Indramayu. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan juga tentunya ini pengetahuan dan ilmu juga untuk kita bersama di kesempatan hari ini yang
Sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki ibadah kurban atau pelaksanaan penyembelihan hewan kurban seperti yang sudah ditanyakan tadi. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama dengan memastikan sinyal yang bagus dan fokus ke pesawat telepon saat menelpon. Kita bacakan pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz mau bertanya, apakah haram, Ustaz, saya menerima gadai sebidang kebun sawit senilai 200 juta selama 5 tahun. Selama 5 tahun tersebut, saya menguasai kebun dan hasilnya. Setelah 5 tahun, yang punya kebun mengembalikan uang gadai ke saya lagi 200 juta. Dan kebun dikembalikan lagi ke yang punya. Syukran, Ustaz. Itu namanya riba, karena Anda mendapatkan keuntungan dari meminjamkan uang Anda kembali penuh. Maka manfaat selama ini yang dapatkan dari kebun tadi, Anda berikan lagi ke dia. Kalau dia tidak mau, berikan kepada fakir miskin. Bila Anda fakir miskin, tapi tidak mungkin Anda punya 200 juta cash. Nah, Ustaz. Ya, maka berikan itu dana atau keuntungan yang Anda dapatkan selama ini. Niatkan sedekah atas nama beliau. Wabillahi taufiq. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan dari Ummu Fafa di Jawa Tengah. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Bagaimana hukumnya jadi member di supermarket dengan berbayar Ustadz? Fasilitasnya kalau belanja di sana itu akan dapat diskon. Syukran Ustadz. Kartu diskon dengan membayar uang keikutsertaan itu mengandung unsur riba, gharar, dan gharar. Ribanya seperti apa yang Anda harapkan? Diskon dengan bayar uang, berarti tukar uang dengan uang, ya. Nah. Tentunya tidak sama dan tidak tunai, namanya adalah riba nasiah. Adapun gharar, kadang sampai setahun Anda pantengin supermarket itu tidak ada diskonnya yang sesuai dengan kebutuhan Anda, sehingga uang Anda hilang. Ini adalah mengandung riba dan gharar, hukumnya haram. Adapun kartu member, kartu diskon yang tak berbayar, bila belanja sekian bisa untuk mendapatkan kartu diskon dan menggunakan kartu diskon ada berapa potongan, hukumnya boleh. Wabillahi taufiq. Nah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga bisa dipahami dari Ummu Fafa ya. Kita akan coba terima di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Anto di Palembang. Iya, silakan Pak Anto di Palembang bertanya kepada Ustaz. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz bertanya. Ini Ustaz, ini kami kemarin rencana mau mengambil perumahan syariah katanya Ustaz di daerah Palembang. Melalui Bank BSI ini Ustaz. Skemanya seperti ini Ustaz. Awalnya kami ini Ustaz, katanya mau harus DP Ustaz. DP ke developernya. Terus kami tanyakan kenapa ada DP. Terus katanya untuk uang booking saja Ustaz. Terus kami tanya lagi skemanya ke Bank BSI, gimana akadnya. Akadnya seperti ini Ustaz. Kami tetap pengajuan KPR syariah, tetap nanti uang yang cair Ustaz, bentuk uang. Tapi katanya dari pihak developernya uang itu diwakalahkan ke kami untuk dari wakalah ke kami untuk membeli rumah ke pihak developer atas nama pihak Bank BSI. Nah, setelah itu rumah itu menjadi hak milik BSI. Terus baru dijual ke kami Ustaz secara kredit. Apakah benar seperti itu Ustaz? Ustaz. Hukumnya haram seperti itu. Kalau Anda sudah BRDP ke developer, di hukum manapun itu objek sudah milik Anda. Sudah terjadi jual beli, Anda sudah bayar uang, berarti unit rumah milik Anda. Dalam syariat seperti itu. Ketika sudah jadi milik Anda, lalu yang dibeli bank apa ke developer?
Developer setelah Anda bayar DP pasti nggak bisa jual kemanapun. Anda beli umpamanya dengan harga 500 ribu rupiah. 500 juta rupiah, maaf. Rumah. Ya. Anda baru bayar DP 5 juta rupiah. Ya. Kemudian ada yang mau beli rumah itu dengan harga 2 miliar cash. Bisa nggak developer jual ke dia? Bisa atau tidak? Tidak bisa, Ustaz. Ini Ustaz, Tidak bisa. penjelasannya Karena sudah jadi Anda bayar DP milik Anda. Lalu yang dibayarkan bank apa ke developer? Piutang Anda. Anda kan punya piutang, Nah, Ustaz. uang piutang, ditalangin. Lalu piutang Anda bayar berlebih, namanya riba. Katanya seperti ini, Ustaz. Izin, Ustaz. Seperti ini, Ustaz. Halo, Ustaz. Ya apa? Ya, silakan. Gini, Ustaz. Katanya seperti ini, Ustaz. Sebelum akad saya dengan BSI nanti, yang uang DPT dikembalikan dulu, Ustaz. Dibatalkan. Seperti itu, Ustaz. Katanya, Ustaz. Jadi nanti Realnya dibatalkan. Anda mau Iya, Ustaz, dibatalkan, hangus uang DP Anda? dikembalikan katanya, Ustaz. Uang saya, Ustaz. Yang 5 juta. Siapa yang mengembalikan? Pihak developer. Ya. Lalu si BSI cuma mewakilkan ngasih uang doang, nggak ada dia belikan ke developer? Gini, Ustaz. Setelah itu uang pencairan uang untuk membeli rumah ke saya, ke rekening saya dijadikan mewakilkan dari pihak BSI untuk membeli rumah ke pihak developer. Nah, Ini setelah kan rumah Anda, sudah kenapa Anda diminta diwakilkan untuk membeli rumah Anda? Betul Setelah ada Anda batalkan dengan developer? setelah uang saya dikembalikan Anda oleh beli pihak atas developer, nama Ustaz. BSI? Hah? Betulkah Anda batalkan dengan developer? Kemudian baru Anda datang beli dengan nama BSI? Iya, Ustaz. Seperti itu, Ustaz. Sudah Anda batalkan sekarang dengan developer? Dibatalkan, Ustaz. Dengan developer. Sudah. Sudah, Ustaz. Kemudian setelah itu uang Anda kembali. Kembali, Ustaz. Setelah itu saya dijadikan wakil oleh BSI untuk membeli rumah ke developer. setelah itu Anda berakad dengan BSI. Setelah saya itu berakad dengan BSI. Berakad dengan BSI, ada denda keterlambatan? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Tidak ada masalah. Tapi kalau di ini, Ustaz, pengajuan awalnya itu seperti ini, Ustaz. Saya diberikan formulir oleh Bank BSI, itu namanya pencairan, ini, Ustaz. Pencairan pembiayaan seperti itu, Ustaz. Di akad jual beli ada lagi nanti. Akad jual beli nanti ada akad nggak ada, jual Ustaz. belinya. Nama kalau dari pihak Bank BSI-nya katanya nggak ada namanya itu, tetap pembiayaan namanya, Ustaz. Kalau nggak ada jual beli, lalu Anda bilang Anda beli apa dari Bank BSI? Namanya kalau menurut dia kalau di OJK itu, Ustaz, nggak bisa dinamakan jual beli, tetap Anda kan nggak ada pembiayaan. urusan dengan OJK, Anda urusan dengan BSI. Oh, siap, Ustaz. Berarti nggak boleh, Ustaz, ya? Ya, kalau dia nggak ada jual beli dengan Anda, ya, gimana jadi milik Anda kalau dia tidak ada jual beli dengan Anda? Anda sudah batalkan akad dengan developer. Lalu Anda atas nama BSI beli ke developer. Bila belum dijual, kapan jadi milik Anda jadinya? Selamanya milik BSI. Oh, nah, Ustaz. Jadi gini, Ustaz. Seumpama ini Selama milik Anda sudah Anda batalkan. Lalu dibeli oleh BSI. Lalu nggak dijualnya ke Anda. dijual ke saya, Ustaz, dengan kredit, Ustaz. Tapi kata Anda tidak ada akad jual beli. Namanya aja, Ustaz, bukan jual beli katanya, Ustaz. Tetap pembiayaan seperti itu, Ustaz. Namanya pembiayaan tapi hakikatnya jual beli. Katanya seperti itu, Ustaz. Sekedar namanya aja, Ustaz. Tapi hakikatnya jual beli secara kredit katanya, Ustaz.
Ya jual beli, udah jual beli, nama terserah kamu lah ya. Yang penting jadi milik Anda atau masih milik bank? Milik saya, Ustaz. Ya udah. Oh, nggak apa-apa, Ustaz ya. Bisa, Ustaz. Bisa saya diwakilkan Ya, oleh ada Bank masalah. Bank BSI untuk membeli rumah ke developer. Itu, Ustaz ya. Tidak ada masalah. Tapi resiko pada waktu Anda beli, Anda yang tanggung atau BSI yang tanggung? Yang beli maksudnya, Ustaz? Karena Anda diwakilkan BSI beli ke developer. Siap. Selama itu, sebelum dijual ke Anda, ya terjadi resiko. Rumah hancur. Terjadi gempa dan lain-lain. Atau terbakar. Jelas? Itu siapa yang Siap, Ustaz. tanggung jawab? Nggak ada, Ustaz. Itu setelah saya beli, setelah itu nggak lama kemudian langsung jual beli ke saya, Ustaz. Dari pihak BSI langsung ke saya. Tidak lama Jadi, itu berapa wah, detik? pindah lokasi aja, Ustaz. Pindah lokasi, pindah tempat. Selama Anda pindah lokasi nggak mungkin terjadi musibah? Nggak tahu, Ustaz. Ya, nggak tahu kan berarti mungkin. Iya, Ustaz. Pertanyaan saya, bila terjadi musibah, siapa yang nanggung? Anda pastikan. Kalau dari pihak Anda BSI, yang nanggung, kalau Anda yang nanggung, berarti batal. Oh, harus dari pihak BSI yang nanggung, Ustaz. Ya iya kan barang dia, Anda hanya beliin. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Baik. Siap. Makasih, Ustaz. Ya. Ya. Ya, terima kasih untuk Bapak yang di Palembang ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan ini juga menjadi ilmu untuk kita bersama di kesempatan hari mengenai skema jual beli ataupun pembiayaan rumah yang diambil dari Bank Syariah seperti yang sudah disampaikan tadi. Semoga bisa dipahami oleh Bapak yang di Palembang dan untuk antum yang ingin bertanya juga silahkan ke nomor yang sama melalui telepon langsung dengan memastikan sinyal yang baik dan fokus ke pesawat teleponnya. Kita coba terima di belakang saudara kita yang di Palembang. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Bapak Samsudin dari Bengkulu. Ya, silakan Pak Samsudin di Bengkulu. Pertanyaannya kepada Ustaz. Gini Ustaz, mungkin di luar tema aku tanya nih. Ya. Saya baru sembuh dari sakit. Kan satu Zulhijjah kan hari Senin kemarin kan. Ya. Aku pas baru sembuh, aku tuh ingin puasa. Itu tidak maksa diri tuh Pak Ustaz. Aku Tanya ke puasa dokter, Pak. karena tidak paksa Bapak diri tanya. itu Ustaz. Aku baru sembuh sebulan aku sakit demam. Jadi pas satu bulan Zulhijjah itu kan jatuh pada hari Senin. Jadi aku langsung puasa kemarin. Sekarang aku masih puasa. Aku baru sembuh itu tidak memaksakan diri Ustaz. Itu aku tanya Ustaz. Ya. Ya. Allah mengatakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Bila kalian dalam kondisi sakit atau musafir, maka kalian berbuka ganti di hari-hari yang lain. Para ulama mendefinisikan sakit yang dimaksud di sini bila dengan puasa sakitnya bertambah atau sembuhnya akan menjadi lambat. Dan dalam hal tadi, Bapak tanyakanlah kepada dokter yang Bapak berobat kepadanya, ini saya sudah sembuh, dalam masa penyembuhannya ini, bolehkah saya berpuasa sunnah? Kalau dia dokter mengatakan, oh enggak apa-apa Pak, bagus malah. Sehingga, makanan Anda terjaga, ya, silahkan Anda berpuasa. Kalau dia mengatakan belum boleh Pak karena kondisi lambung begini, harus sering diisi, maka jangan Bapak berpuasa. Wabillahi taufiq. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban pertanyaan dari Pak Samsudin di Bengkulu ya. Semoga bisa dipahami dan semoga Allah berikan kemudahan untuk Bapak bisa pulih seperti sedia kala dan bisa mampu untuk berpuasa sunnah di Zulhijjah ini.
Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bagaimana hukumnya mengikuti pelatihan penyembelihan hewan kurban yang sekarang banyak dilaksanakan di masjid-masjid ataupun musola ataupun di tempat-tempat yang notabene-nya melakukan penyembelihan itu juga. Tetapi ini ada biaya pendaftaran, Ustadz. Ini sepenuhnya hasil dari yang disampaikan atau didapatkan dari biaya pendaftaran tersebut adalah untuk operasional masjid ataupun musola, dan nanti kita diberikan imbalan berupa sertifikat penyembelihan. Apakah boleh mengikuti hal seperti ini, Ustaz? Syukran, Ustaz. Bila maksudnya penyembelihan halal, bagian dari syariat Allah, menyembelih yang halal, tak ada masalah. Nah, baik. Syukran, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita. Semoga bisa dipahami dan menjawab berbagai pertanyaan juga yang barangkali ada dari kaum muslimin dan kaum muslimat. Dan sepertinya itu pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan untuk hari ini. Semoga di kesempatan berikutnya bisa bersama guru kita kembali. Seperti biasa, sebelum kita tutup, kita minta sedikit kata nasihat dari Ustaz. Falyatafadhal mashkur, Ustaz. Wa ni akhwati fillah, ini adalah hari-hari yang mulia untuk beramal soleh apapun juga. Bagi kita yang dalam kondisi sehat dan tidak terganggu aktivitas yang fardu dan wajib mencari nafkah, maksimalkan amal ibadah di hari ini. Bagi kaum muslimin yang sudah terbiasa beramal soleh, namun Allah berikan dia cobaan dalam bentuk sakit dan lainnya, maka dengan keinginannya untuk beramal soleh pada hari-hari yang mulia ini, semoga Allah berikan dia pahala satu seperti yang dijanjikan Nabi-Nya, man hamma bihasanatin, siapa yang berkeinginan untuk melakukan suatu kebajikan lalu dia tidak sempat melakukannya, maka Allah menuliskan untuknya satu pahala. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk waktu dan juga ilmunya serta nasihatnya untuk kita di kesempatan hari ini para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada. Kita mengucapkan jazakumullah khairan juga untuk antum yang sudah bergabung di 081175500606. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita, dinasihatkan oleh para guru-guru kita juga, bahwa ini adalah 10 hari terbaik bagi kaum muslimin, kaum muslimah dimanapun berada untuk memaksimalkan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian ulama mengatakan ataupun para ulama mengatakan bahwa pahalanya lebih daripada jihad fi sabilillah di 10 hari terbaik ini. Semoga kita bisa memaksimalkannya dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika pun kita tidak mampu karena halangan syar'i seperti sakit dan semacamnya, insya Allah ini akan dituliskan pahala yang sama, insya Allah. Baik, para pemirsa dimanapun antum dan antun berada, kita akan selesai untuk kesempatan hari ini. Afwan untuk semua salah kata dan gila bicara. Semoga di kesempatan berikutnya kita akan bersama guru kita kembali untuk menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer, tentunya di 081175500606 hanya di Hasil TV. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia.